sebab kemuliaan kalian, syarafukum. Hal yang sama disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi fihi dzikrukum maknanya adalah fihi syarafukum. Dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Maka Ustaz pernah ada bercerita dulu waktu di Jogja ketika mengambil S2 di Jogja. Ada seorang Ustaz bercerita, dan kalau tidak salah pernah saya baca juga di bukunya Z.A. Maulani, mantan Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia. Di salah satu bukunya beliau menyebut, dulu Napoleon Bonaparte ketika masuk ke Mesir, lalu beliau menemukan satu buku, dia sebut buku. Kemudian dia baca itu surah Al-Anbiya ayat 10. Gak bisa tidur tuh Napoleon Bonaparte, sampai 3 hari 3 malam dia gak bisa tidur. Dia merenungkan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Lalu dia sampai pada satu kesimpulan, seandainya umat Islam ini benar-benar mengemban Al-Quran, mereka membacanya, mereka menghafalkannya, mereka mentadabburinya, lalu mereka mengamalkannya, kata Napoleon Bonaparte, niscaya saya tidak akan bisa menjajah negeri Mesir. Ada yang tahu Napoleon orang mana? Anjir. Prancis mas. Orang Prancis. Dia pernah menjajah Mesir. Jadi kata Napoleon Bonaparte, seandainya umat Islam mengerti ayat ini, dan seandainya umat Islam mengamalkan ayat ini, tidak mungkin umat Islam itu terjajah. Maka hari ini adik-adik sekalian, kalau kita lihat umat Islam hari ini di berbagai bidang mundur, betul tidak? Di Palestina negerinya dicaplok oleh Israel atas dukungan Inggris dan PBB. Di Suriah hari ini masih berkecamuk karena dikuasai Syiah Nusairiyah dan didukung negara-negara kafir imperialis seperti Rusia, Perancis, Inggris termasuk Amerika. Kaum muslimin di Cina, Xinjiang, dipenjara dalam sebuah penjara besar. Mereka dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Perempuannya dinikahkan dengan laki-laki komunis agar kemudian pindah agama. Di Myanmar, kaum muslimin terlunta-lunta sampai disebut manusia perahu. Apa sebabnya ini? Secara internal harus kita akui, umat Islam hari ini jauh dari Al-Quran. Mereka tidak paham dengan sebab-sebab kemuliaan mereka. Dan ini memang sudah dirancang oleh orang-orang Barat, yang dirancang oleh orang-orang Barat. Jadi kata mereka, kalau kalian ingin menguasai kaum muslimin, jauhkan mereka dari Al-Quran. Jadilah hari ini Al-Quran hanya musabaqah tilawatul Quran, yang diperlombakan hanya bacaan Al-Quran, paling banter syarhul Quran, syarah Al-Quran. Tapi tidak pernah ada lomba tatbiqul Quran, musabaqah tatbiqil Quran, lomba menerapkan Al-Quran. Siapa yang paling paham Al-Quran dan siapa yang paling mengamalkan Al-Quran, itu belum pernah Ustaz dengar ada lombanya. Betul tidak? Betul tidak? Maka tak heran hari ini, mohon maaf, ada orang hafal Quran, mohon maaf, tapi minum dengan tangan kiri. Dia hafal 30 juz, tapi dia makan minumnya tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal Quran, Ustaz lihat sendiri waktu mengisi tausiah pernikahan, dia qari'nya, begitu makan minum tangan kiri. Padahal Nabi menyatakan, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan. Jadi jangan sampai di sini hafal Quran tapi nanti pas buka puasa minumnya tangan kiri. Itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Katanya syaitan dimusuhi, tapi cara hidupnya syaitan diikuti. Ada yang hafal Quran tapi pacaran. Allah. Apalagi asramanya berdekatan. Astagfirullah.
Padahal pacaran itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya orang kafir. Ustaz, itu ada filmnya The Santri. Pacaran di tengah hutan. Allah. Innalillah. Allah. Pacaran kok dipromosikan? Ada filmnya lagi. Jangan sampai di sini nanti jadi bintang filmnya ya. Allah. The Santri. Intinya pacaran. Padahal Quran jelas menyebutkan apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Jelas Quran menyebut mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Pacaran itu di antara jalan mendekati zina. Betul, tidak semua orang pacaran akhirnya berzina, tapi betapa banyak perzinahan itu dimulai awalnya dari pacaran. Betul tidak? Itu pentingnya mentadabburi Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu fihi dzikrukum, ay fihi syarafukum. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan menyatakan afala ta'qilun, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berakal, wahai ahlullah, wahai para penghafal Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir kenapa umat Islam mundur? Sebabnya karena mereka jauh dari pengamalan Al-Quran. Maka di bulan mulia ini mari kita sama-sama tingkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Hafalan sudah bagus. Ya, sudah bagus sekali. Hafal bagus. Insya Allah semuanya menjadi ahlullah. Amin. Nah, tapi tingkatkan dengan tadabbur Al-Quran, baca tafsirnya, kemudian amalkan. Dulu tradisi para sahabat, adik-adik sedikit, mereka tidak menambah hafalan kecuali setelah membacanya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Jadi selevel Sayyiduna Umar ibn Khattab, beliau menghafal 5 ayat, tapi beliau hafalkan, beliau tadabburi, beliau pahami, beliau amalkan, baru beliau tambah hafalan. Jadi bukan kejar setoran, karantina setahunan, boleh tidak? Apa sebulanan? Boleh tidak? Boleh, tapi jangan lupa tadabbur Al-Quran. Karena Imam Ibnul Jauzi menyatakan orang yang membaca satu ayat Al-Quran dipenuhi dengan tadabbur itu lebih baik daripada dia mengkhatamkan Al-Quran tanpa tadabbur. Disinilah pentingnya kita selain menghafal Quran, tambahi dengan bahasa Arab, ya kan? Tambahi lagi belajar tafsirnya, paling ringkas mungkin tafsir Jalalain, tambahi lagi tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian kita menjadi hafid sesungguhnya. Apa itu hafid? Dia menghafal Al-Quran sekaligus menjaga pengamalan Al-Quran. Jadi hafiz itu bukan sekedar yang hafal, bisa membaca dari Al-Fatihah hingga An-Nas, tapi Al-Hafid, sang penjaga, itu adalah dia menjaga hafalan Al-Qurannya sekaligus dia menjaga dirinya dengan hukum-hukum yang termaktub di dalam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin Allahumma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.